pada pagi hari ini. Coba cek keinginan teman kalian, apakah ada yang tidak masuk? Ada semua? Oke, ada semua. Nah, kemudian apa baiknya sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, oke, Nafisa, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak siapin alat tulis kalian di atas meja ya. Oke. Oke. Gimana nih perasaan kalian hari ini? Senang. Kenapa? Karena membelajar matematika. Oh, oke. Berarti kamu suka bahasa matematika ya? Karena ketemu ibu. Oh, ya Allah. Kelas 2 ya? Kelas 2 ya? Hebat. Kelas 2 ya? Ibu. Siswa kelas 2 apa kabar? Baik. Siapkah kalian akan belajar? Siap. Semangat semua, jangan dengar sesama. Siswa kelas 2 semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus kami bisa kami paham. Oke. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme juga semangat anak-anak pada pagi hari ini, yuk kita nyanyi lagu wajib nasional. Kira-kira kalian sempat tahu nyanyi lagu apa? Hari ini tahu? Oke. Hari ini kita akan nyanyi lagu Indonesia Pusat. Jadi anak-anak boleh berdiri dong. Oke, kita nyanyi sama saya. Siap? Siap, oke. Indonesia tanah air beta, pusaka Abadinan Jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau tanya sama kalian. Di sini siapa yang mempunyai mainan? Saya. Gua punya semua. Terus di sini siapa juga yang punya kelereng? Saya. Oh, ada yang tidak punya. Ya. Nah, di sini ibu juga mau tanya. Gimana sih cara kalian menyusun kelereng-kelereng tersebut? Ada yang tahu? Masih kompleks. Oh, di masing-masing toples. Oke. Terus gimana sih kalian menghitung kelereng-kelereng tersebut? Apakah kalian hitung satu persatu? Ya. Oh, oke, baik. Oke, di sini mungkin ada yang tahu jumlah kelereng kalian ada berapa? Tahu. Mungkin prediksi? 50. Oh, 50. Oke. Oke, sebelum kalian mempelajari ayo berbilang sampai dengan 100, ibu mempunyai kuis. Jadi kuis ini nanti setiap siswa harus mengerjakan secara individu, jadi tidak boleh menyontek ya. Dan nanti ibu akan memberikan satu kertas. Nanti di kertas itu kalian tulis nama dan juga absennya. Kemudian nanti tulis jawabannya di kertas itu ya. Oke? Ya. Oke. Terus. Coba kasih. Iya. Kita selalu depan. Oke, jadi ada 5 soal. Kalian mau jawab nomor berapa dulu? 5. Oke. Boleh dihitung. Boleh yang pensil pakai gambar di atas itu. Apa jawabannya? Dan 70. Oke, mari kita cek. Oke, benar. Kemudian kalian mau jawab pertanyaan berapa lagi? Benar. 10 puluhan itu dibaca 10. 10 puluhan dibaca. Oh, 100. oke, kita cek. Ya, benar 100. Kemudian berapa lagi? 3. Yang panjang ini 10 bukan rambutan. Banyak rambutan ini dari itu. Yang panjangnya ada 10. Ayo. Oke, nomor 5 kan ada. Iya benar. Kemudian nomor berapa lagi? 1.
di hari ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menghitung bilangan 1 sampai 100. Kemudian yang kedua itu kalian bisa membaca bilangan sampai 100, dan yang terakhir adalah kalian bisa menulis bilangan sampai dengan 100. Nah, di sini ada Oke, di sini ada beberapa jenis hewan. Yang pertama tahu berapa? Kucing. Oke, yang kedua berapa? Burung. Yang ketiga? Kura-kura. Yang keempat? Rusa. Yang kelima? Harimau. Oke, jadi di bawah gambar hewan tersebut itu ada jumlahnya. Namun di sini ada beberapa data terkait dengan jumlah yang belum diketahui. Nah, masalahnya adalah hari ini kalian akan berkunjung ke pintu binatang di sekolah. Nah, di sana terdapat berbagai hewan yang harus dihitung berbagai jumlah untuk membuat kartu data hewan. Namun, petugas tersebut binatang kehilangan buku pencatatan jumlah hewan. Ia meminta bantuan kepada kalian untuk menghitung dan juga menulis kembali jumlah hewan yang benar atau tidak terjadi kesalahan saat penerimaan hewan. Oke, bisa dilihat ya. Nah, untuk yang gambar kelinci tetap ada berapa jumlahnya? Berapa ya? Berapa? Ayo. 20? Oke. Untuk yang kura-kura berapa? Nah, oke. Untuk yang harimau berapa? 40. 40? Oke, terus itu gampang. Kaget. Itu bukan kalian. Nah, di sini kan kalian terlihat kesusahan ya dalam menghitungnya ya kan? Iya. Nah, untuk memudahkan kalian untuk menghitung, kita akan membahas tentang menghilang sampai dengan 100. Itu. Oke, di sini sebelumnya ada yang pernah mendengar kata bilangan? Oke, bilangan itu apa sih? Angka. Oke, jadi pengertian lengkapnya itu adalah bilangan adalah angka yang digunakan untuk menghitung benda ataupun jumlah. Seperti yang tadi itu ada beberapa hewan, itu adalah termasuk bilangan. Nah, kemudian kita mengingat materi kelas 1 ya, tentang bilangan 1 sampai dengan 10. Yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, di sini yang pertama itu adalah menghitung puluhan. Nah, puluhan sendiri itu adalah nilai angka yang berkelipatan 10. Nah, 10 satuan itu disebut dengan 1 puluhan. Terus, 10 puluhan itu disebut dengan 100. Simbolnya seperti ini, angka 100. Kita langsung aja ke contohnya ya. Jadi di sini Pak Ahmad memiliki 10 bungkus kue cubit. 10 bungkus ya. Kemudian setiap bungkusnya itu berisi 10 kue cubit. Berapa banyak kue cubit yang dimiliki oleh Pak Ahmad? Ada yang tahu? Oke, kita belajar dulu tentang ini. Nah, di sini itu kita akan menghitung banyak kue cubit dalam 5 bungkus. Nah, setiap bungkusnya ini ada 10. Jadi di sini ada 5 bungkus. Berarti 5 bungkus sama dengan 50. Kemudian kita mencoba yang kedua. Kita menghitung banyak kue cubit dalam 6 bungkus. Nah, dalam 6 bungkus itu terdapat 10 kue cubit setiap bungkusnya. Jadi berapa kue cubit yang terdapat dalam 6 bungkus tersebut? 60. Oke. Nah, kemudian yaitu menghitung puluhan dan juga satuan. Nah, menghitung puluhan dan satuan itu dapat dilakukan dengan cara menentukan nilai tempat dan juga pasangan bilangan. Nah, apa yang dikelompokkan itu menjadi 2, yaitu puluhan dan juga satuan. Nah, pada saat semester sebelumnya itu kan sudah dijelaskan mengenai nilai tempat, puluhan dan juga satuan, betul? Nah, jadi pembagian mana yang berada di depan namanya apa? Puluhan. Kemudian yang terakhir satuan. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini pohon rambutan di rumah Pak Halim sedang berbuah. Hari ini Halim ingin memanen buah rambutannya. Halim memasukkan buah rambutan ke dalam keranjang. Setiap keranjangnya itu berisi 10 buah rambutan. Jadi di sini ini ada berapa bungkusnya? 5. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa setiap keranjang berisi 10 buah rambutan. Berarti di sini ada 10 buah rambutan per bungkusnya. Berapa banyak rambutan yang dibeli oleh Pak Halim? 50. Oke. Jadi kalian nggak bisa lagi sih? Oh iya, oke. Sama sama lama. Jadi berapa banyak rambutan yang dimiliki oleh Pak Halim? Jadi di sini ada berapa? 50. Nah, ini kan ada 50. Kemudian ini ada 3 buah yang tidak dimasukkan ke dalam keranjang. Jadi 50 ditambah 3 sama dengan 53. Nah, di sini ada caranya. Yang pertama itu ada menentukan nilai tempat. Tadi sudah ada 5 puluhan.
hitungnya. Jadi di sini itu ada 60-an. Nah, 60-an. Nah, kemudian juga sisa 2 butir. Jadi 2 tersebut itu ditulis dengan 2 satuan. Nah, tadi kan sudah ada 60-an dan juga 2 satuan. Tinggal kita tambahkan saja. Jadi 60 tambah 2 menjadi 62. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa ikan yang ada di akuarium itu ada berapa? 62. Mempunyai media konkret berupa media kantong bilangan. Jadi di sini ada 2 kantong bilangan, yaitu kantong satuan dan juga kantong puluhan. Nah, nanti itu akan memberikan 2 kartu untuk setiap anak yang nantinya kalian tentuin dulu itu termasuk puluhan atau malah satuan. Nah, nanti dari 2 angka tersebut kalian akan menjumlahkan atau mengurangkan 2 bilangan tersebut. Apakah mudah ini? Sudah. Oke, mungkin ada yang ingin mencoba terlebih dahulu? Ya. Oke. Nah, nanti saya dapat berapa? Dapat angka 78 dan juga angka 6. Nah, untuk menentukan beberapa satuan, nanti saya pilih yang mana dulu? 78 masuk mana? Puluhan. Puluhan, boleh masukkan. Kemudian 6 masuk ke satuan. satuan. Nah, dari 2 bilangan tersebut 78 jika dikurangkan dengan 6 berapa hasilnya? Hasilnya ada 72. Benar. Oke, terima kasih Bu. Iya. Sofi? Ya. Nih, Sofi dapat apa nih? Sofi mau nentuin mana dulu? Satuan dulu. Itu apa berapa? 2. Oke, benar. Nah, terus yang mana juga? Ya, tadi jika 2 bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya berapa? Ya. Nah, 5 benar. Oke. Nah, dulu. Kemudian tadi dapat angka berapa Ibu? Angkanya dari ini. Angka 7 juga. Oke. Mau nentuin mana dulu nanti? Dua-duanya langsung boleh nggak Bu? Oh, boleh. Ini dua-duanya itu masuk ke satuan. Oke. Jika digunakan hasilnya berapa? 7 dikurang 3. 4 Bu. 4. Oke. Jangan dulu. Udah 3 wae kemarin. 3 wae. Mana? Lambok konsi. Bersama bayi kasih. Oke, dan di sini gua akan memberikan KPD kepada kalian. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, di sini yang KPD-nya berisi tentang suatu masalah yang nantinya akan kalian pecahkan. Jadi di sini yang sudah saya jelaskan, yang sudah dijelaskan di PPT itu ada beberapa data hewan yang belum ditemukan. Jadi kalian akan melakukan data hewan tersebut dan juga menganalisis terkait masalah tersebut. Oke, cocok. Nah, berhubung ini tempat dunia sudah berkelompok, jadi ini kelompok A, ini kelompok B ya. Mungkin apakah ada kesulitan? Oh, satu udah, oke. Oh, oke, baik. Udah langsung bisa. Apakah dia sudah selesai? Sudah, kemudian berhubung kelompoknya yang sudah selesai, boleh maju. Halo. Jadi apa masalahnya kita di kebun binatang sekolah itu yang pertama karena tugasnya itu menghilangkan buku pencatatan jumlah hewan. Jadi dia meminta bantuan anak kelas 2 itu menulis jumlah hewan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan saat menggunakan hewan. Oke, lanjut. Lalu mengapa kalian perlu mengetahui jumlah hewan dengan tepat karena untuk itu agar tidak terjadi kesalahan saat memberikan hewan. Oke, yang terakhir kami yang dilakukan untuk membantu tugas itu menghitung dan menulis jumlah hewan. Betul, lanjut. Jadi tugas yang kedua itu hewan kelinci jumlahnya 18, dibaca 18. Terus hewan burung ada 10, dibaca 10. Hewan kura-kura ada 30, dibacanya 30. Lalu ada hewan rusa sebanyak 35, dibaca sebagai 35. Dan harimau dibaca 36, ini juga 36. Jadi hewan mana yang jumlahnya paling banyak itu ada harimau. Lalu yang kedua hewan yang dengan jumlah paling sedikit ada burung. Dan terakhir urutan jumlah hewan dari yang jumlah paling sedikit ke yang paling banyak ada burung, kelinci, kura-kura. Jadi yang ketiga urutan jumlah hewan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak itu ada burung, kelinci, kura-kura, rusa dan juga harimau. Itu teman-teman. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, untuk jawaban dari kelompok A apakah sama? Sama. Oke, kalian boleh sekarang. Boleh pulang.
individu, tidak boleh saling menyontek atau saling melihat pekerjaan orang yang lainnya, tidak seperti yang tadi yang kelompok. Oke, ya. Yang udah selesai? Udah. Oke, boleh ditemukan. Tapi ya tidak, kalian nangkep ya? Nah, di sini aku punya SPG, jadi nanti kalian bisa berdiri dan juga mempraktekannya sama-sama ya. Oke, siap, oke. Oke, boleh kembali. Gimana rasanya nih SPG? Selamat pagi kan? Nah, tadi udah mempelajari tentang bilang sampai dengan 100. Nah, dari kalian, tadi kita sudah mempelajari apa aja? Boleh sebutkan? Ya, betul. Terus? Ya, betul sekali. Jadi, tadi kita sudah mempelajari tentang cara menghitung, cara menulis, dan juga cara membaca bilangan sampai dengan 100. Nah, setelah mengikuti pembelajaran pagi hari ini, gimana perasaan kalian? Senang. Senangnya gimana? Saat kita beli ada bilangan pun atau persatuan. Oke. Ada yang lain? Ya. Tidak. Kenapa saya sudah nulis? Betul ya? Masuk gas, semangat betul. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Hari ini anak-anak telah belajar dengan antusias yang sangat sekali. Ibu apresiasi itu. Beri tepuk tangan kalian semua. Oke, untuk penutup pembelajaran pada hari ini, siapakah ada yang ingin memimpin doa penutup? Ya, Oke. sebelum pulang mari kita berdoa sama-sama. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, mungkin kalian bisa memberikan semangat dan juga antusiasnya yang lebih besar lagi. Cukup dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.